Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan Injil pada masa penduduk Jepang dan persiapan menuju pembentukan GKS pada tahun 1942 hingga 1945. Yang pertama, masa penduduk Jepang. Latar belakang kedatangan Jepang pada awal tahun 1942, pasukan kekaisaran Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda yang berlangsung berabad-abad. Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan Asia Timur Raya dan melarang segala pengaruh Barat, termasuk kegiatan gereja yang sebelumnya didukung oleh misioner Eropa dan Amerika. Misioner asing ditangkap dan dikurung di kamp tawanan, sehingga kepemimpinan gereja sepenuhnya beralih ke tangan tenaga kerja pribumi. Yang kedua, tantangan Barat bagi perjuangan Injil. Yang pertama, pembatasan kegiatan ibadat. Ibadah dilarang dilakukan secara bebas, jam ibadah dibatasi, dan literatur agama dilarang dicetak atau disebarkan. Yang kedua, tekanan ideologis. Masyarakat dipaksa menyembah Kaisar Jepang sebagai sosok ilahi yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen yang hanya menyembah satu Allah. Yang ketiga, kekurangan sarana. Hilangnya dukungan dana dan fasilitas dari luar negeri. Banyak gedung gereja diambil alih untuk keperluan militer. Yang keempat, ancaman penganiayaan. Pendeta dan pemimpin gereja yang menolak tunduk pada peraturan militer Jepang seringkali ditangkap dan disiksa atau diasingkan. Yang ketiga, sikap dan perjuangan umat percaya. Di tengah tekanan yang sangat berat, umat Kristen dan pemimpin gereja pribumi menunjukkan kesetiaan yang teguh, melakukan ibadah secara sembunyi di rumah-rumah warga dengan sederhana namun penuh pengharapan, mempertahankan ajaran Alkitab dengan lisan maupun tulisan sederhana meskipun risikonya sangat besar, mempererat persaudaraan agar antara gereja yang sebelumnya terpisah menurut asal misionaris karena harus menghadapi musuh yang sama, membuktikan bahwa iman Kristen bukan milik bangsa Barat saja, melainkan akar yang sudah tumbuh kuat di hati bangsa Indonesia. 4. Dampak positif yang tak terduga. Misi ini justru menjadi titik balik kemandirian gereja. Gereja Indonesia mulai berdiri di atas kaki sendiri tanpa bimbingan misionaris asing. Muncul keinginan kuat untuk menyatukan berbagai aliran gereja menjadi satu kesatuan yang utuh. Umat semakin dewasa dalam iman karena diuji dan ditempa dalam kesulitan. Yang berikut, persiapan menuju pembentukan GKS tahun 1945 sampai 1947. Yang pertama, suasana pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi mulai terbuka. Namun, bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman kembalinya Belanda yang ingin menjajah kembali. Di tengah semangat persatuan nasional ini, keinginan menyatu gereja-gereja pun semakin kuat. Yang kedua, langkah-langkah persatuan. Yang pertama, pertemuan antar gereja. Mulai diadakan pertemuan-pertemuan antar pemimpin gereja dari berbagai latar belakang. Gereja Zending Belanda, gereja Masehi Injili, dan lain-lain di wilayah timur dan sekitarnya untuk membicarakan persatuan. Yang kedua, menyusun dasar bersama. Pemimpin gereja menyepakati bahwa persatuan didasarkan pada satu iman, satu baptisan, dan satu harapan dalam Yesus Kristus, bukan pada perbedaan tradisi asal. Yang ketiga, menghadapi tantangan bersama. Didasari bahwa gereja yang terpecah-pecah akan sulit melayani masyarakat dan menjawab tantangan zaman, terutama dalam membangun bangsa yang baru merdeka. Yang ketiga, tujuan dan harapan pembentukan Gereja Kristen Sumba serta persiapan serupa di wilayah lain termasuk Nusa Tenggara Timur yang dibentuk dengan tujuan yang pertama menjadi satu tubuh Kristus yang utuh
sesuai doa Yesus agar murid-muridnya menjadi satu. Yang kedua, membawa berita Injil secara lebih luas dan merata ke seluruh pelosok daerah. Yang ketiga, melakukan pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang lebih efektif bagi masyarakat. Yang keempat, menjadi warga negara yang baik, mendukung kemajuan bangsa Indonesia sesuai nilai-nilai Kristen. Bagian yang keempat atau yang terakhir, puncak persiapan menuju pengesahan. Selama tahun 1946 sampai 1947 disusun anggaran dasar, struktur organisasi, dan peraturan pelayanan yang disepakati bersama. Segala persiapan ini menjadi landasan kokoh bagi pengesahan resmi berdirinya Gereja Kristen Sumba sebagai persekutuan gereja yang mandiri, berakar di budaya lokal, dan setia kepada firman Allah. Lanjut bab 4.